Jurnalisme sebagai lokus tindakan politis Sumbangsih Gunawan Muhammad. Tulisan ini tidak secara persis membahas sumbangsih pemikiran Gunawan Muhammad, disebut kemudian GM, tentang jurnalisme, tetapi lebih mencoba menelaah kontekstualisasi gagasan GM tentang kebebasan, tentang tindakan politik pada aras jurnalistik seperti tergambar dalam kiprah majalah Tempo sebagai media massa. Bagaimana gagasan kebebasan itu diijawantahkan dalam tataran praktis jurnalistik, bagaimana laku kewartawanan diletakkan dalam konteks politik kewargaan, posisi dan sikap Tempo sebagai institusi maupun sebagai sekumpulan individu terhadap realitas penyelenggaraan kekuasaan menjawab pertanyaan ini. Dua hal yang menonjol yang ditangkap penulis di sini adalah aktivisme dan independensi sebagai titik tolak untuk menjalankan organisasi media atau profesi wartawan. Pilihan ini telah mendorong Tempo untuk secara sadar terlibat dalam kehidupan publik dengan tindakan-tindakan politik yang otentik. Sebuah pilihan yang sering menghasilkan resiko bisnis yang menyulitkan dan dilema profesionalisme yang menjadi bahan cibiran. Namun, dari sana kita mendapatkan pemanaan yang penting, bahwa kebebasan pers bukan hanya urusan kebebasan untuk mendirikan media dan mewartakan peristiwa. Kebebasan pers adalah sarana untuk mewujudkan nilai-nilai yang lebih tinggi, katakanlah kemanusiaan dan keadilan. Maka, laku jurnalistik para wartawan mesti fungsional terhadap upaya bersama mengatasi kesenjangan ekonomi, belenggu kekuasaan, dan ketidakadilan. Praktik bermedia tidak pertama-tama diletakkan sebagai upaya mengejar kepentingan partikular, tetapi sebagai ikhtiar untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik. Praktik bermedia adalah sebuah lokus tindakan politik. Tempo memberikan model yang unik untuk pers Indonesia dalam hal ini, dan di sana kita temukan jejak-jejak pengaruh GM. Aktivisme media. Mungkinkah kita membaca ulang penjungkalan rejim Soeharto dari tahta kekuasaan yang bertahan selama 32 tahun pada Mei tahun 1998 itu tanpa membayangkan pemberedelan Tempo, juga editor dan Detik? Banyak pengamat menandaskan pemberedelan pada Juni 1994 yang muram itu adalah kulminasi pertama sekaligus titik berangkat menuju kulminasi terakhir gerakan untuk menumbangkan rejim Orde Baru. Tempo dibredel karena mempersoalkan kinerja rejim yang korup dan nepotis. Alih-alih meredakan, pemberedelan itu justru membakar kemarahan banyak pihak. Tidak sebatas para wartawan, semakin banyak unsur kemudian memandang perilaku rejim Orde Baru sudah tidak bisa ditolerir lagi dan harus segera disudahi apapun harganya. Pemberedelan itu membangkitkan semangat jihad para aktivis, mahasiswa, intelektual, wartawan, seniman, katakanlah kita sebut mereka sebagai unsur pro-demokrasi. Jihad dalam pengertian kejengkelan terhadap rejim sudah sampai pada tahap yang membuat mereka kurang peduli lagi terhadap resiko diintimidasi, diteror, bahkan ditangkap aparat keamanan. Beberapa pakar menyimpulkan, tanpa adanya peristiwa pemberedelan Tempo, editor dan Detik, kisah reformasi politik di Indonesia mungkin memiliki cerita yang berbeda. Setidak-tidaknya jatuhnya Soeharto akan terjadi lebih lambat dari Mei 1998 itu. Apa yang hendak dikatakan dari kelas balik ini? Tanpa bermaksud mengecilkan media yang lain, Tempo adalah salah satu ikon perjuangan politik untuk demokrasi di Indonesia. Setidak-tidaknya pada dekade 90-an, Tempo adalah simbol perlawanan. Setelah dibredel, signifikansi politis Tempo bahkan mengalami penguatan. Sebagai penyumbang energi perjuangan untuk demokrasi, Tempo tetap hidup. Mengingat pemberedelan itu selalu membangkitkan kedongkolan hati unsur-unsur pro-demokrasi dan membuat mereka sadar tindakan politik harus dilakukan. Para awak redaksi Tempo juga tidak tinggal diam meratapi nasib, mereka melebur dalam gerakan pro-demokrasi.
Lazimnya perusahaan pers yang menjadi korban pemberedelan Tempo semestinya berbaik-baik hati kepada penguasa agar mendapat izin untuk terbit kembali. Namun, Tempo tidak mengambil langkah itu. Jati diri Tempo pada titik ini bukan lagi sekedar perusahaan pers. Tempo tidak hanya sibuk memikirkan oplah, leadership, iklan, izin untuk terbit kembali, dan menyajikan berita sesuai dengan kode etik jurnalistik, menimbang sepak terjang Tempo sebelum pembedelan maupun sesudahnya, rasionalitas bisnis bukan satu-satunya tenaga penggerak, rasionalitas tindakan politik merujuk pada pemikiran Hannah Arendt menjadi daya dorong yang lain. Tempo nampaknya memahami benar bahwa pers semestinya merupakan dualitas antara institusi bisnis dan sekaligus institusi sosial. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 menitahkan dualitas ini. Banyak kasus menunjukkan media terlalu menonjolkan operasionalisasi institusi bisnis sehingga mengabaikan keutamaan media massa sebagai institusi sosial. Namun, Tempo setidaknya pada dekade 90-an itu memberikan kisah yang berbeda. Tempo konsisten menjalankan keutamaan media massa sebagai institusi sosial yang memfasilitasi pengungkapan dan penyelesaian masalah-masalah publik sebagai ruang publik yang mendorong gerakan perubahan. Bahkan seperti dijelaskan di atas, Tempo mengemuka sebagai epicentrum perjuangan politik untuk menumbangkan rezim Orde Baru. Dari sudut pandang etika jurnalistik, orang mungkin bertanya, lalu bagaimana dengan asas netralitas media? Ketika rezim Orde Baru berhadapan dengan kelompok pro-demokrasi, mengapa Tempo berpihak kepada salah satu pihak? Mengapa Tempo membiarkan diri terjebak dalam sebentuk aktivisme? Jawabannya adalah karena dalam situasi darurat, dalam situasi yang ditandai dengan imbalance power relations, netralitas media sering justru menjadi persoalan. Netralitas menjadi lekat dengan imoralitas ketika yang jahat berhadapan dengan yang baik, yang kuat berhadapan dengan yang lemah, dan media massa masih saja berada di tengah-tengah. Apa benar pers harus netral ketika otoritarianisme berhadapan dengan gerakan pro-demokrasi? Dalam spektrum kedaulatan itu yang merupakan nuansa dominan dari kehidupan politik Indonesia pada dekade 90-an, Tempo berpihak kepada gerakan pro-demokrasi. Sebuah keberpihakan yang memiliki pendasaran moral. Tentu bukan hanya Tempo yang melakukannya, media lain dengan gradasi yang berbeda juga memiliki sikap yang sama. Namun, boleh dibilang Tempo, juga Detik dan Editor adalah yang paling menonjol dalam hal ini. Dengan pemberedelan itu, ketiganya ditakdirkan sebagai martir dari gerakan pro-demokrasi di Indonesia. Sebagai institusi sosial, media mesti berdampak nyata terhadap upaya pemecahan masalah publik. Kebebasan pers dengan demikian tidak hanya dipahami sebagai kebebasan untuk mendirikan media atau untuk menyampaikan fakta secara apa adanya. Selalu muncul pertanyaan, setelah kebebasan itu diraih dan dijalankan, apa dampaknya terhadap kehidupan bersama? Pendek kata, kebebasan pers mesti fungsional terhadap upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial, ketidakadilan, sumbatan komunikasi politik, dan perendahan terhadap hak asasi manusia. Kebebasan pers di sini bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni kemanusiaan dan keadilan sosial. Jalan hidup kewartawanan. Demikian pula ketika berbicara tentang wartawan. Apakah jalan hidup seorang wartawan? Apakah hanya pengumpul dan penyampai fakta? Apakah mereka, para wartawan, bisa menjadikan pekerjaan wartawan sekedar sebagai sarana untuk meraih penghidupan, khususnya dalam kerangka gerakan pro-demokrasi seperti dijelaskan di atas,
Wartawan jelas semestinya bukan sekedar mata pencaharian. Seorang wartawan bukan hanya buruh atau karyawan sebuah perusahaan. Menjadi wartawan adalah jalan hidup untuk bertindak demi orang lain. Meminjam trilogi Hannah Arendt, Labor, Work, Action, menjadi wartawan berarti sekaligus menjadi karyawan perusahaan media, menjadi penghasil konten untuk dinikmati orang banyak, dan yang lebih penting lagi merupakan keniscayaan untuk bertindak atas nama dan untuk kebaikan bersama. Seorang wartawan, terutama dalam situasi darurat, semestinya juga seorang aktivis, seorang man of actions. GM adalah personifikasi nyata wartawan koaktivis itu. Dan aktivisme itulah yang menurut saya ditanamkan dan terus dipupuk oleh GM dan para pendiri Tempo dalam ruang redaksi Tempo sejak lama. Sebagai pribadi, GM adalah warga negara yang selalu gelisah menatap negerinya. Dia tidak bisa berdiam diri melihat keadaan. Dia tidak tahan berlama-lama dalam kesendirian. Dia selalu bergerak dan mengajak orang sekitarnya untuk bergerak. Dia menjadikan tulisan sebagai sarana perjuangan. Lebih dari itu, dia juga mendorong dan menjalankan gerakan politik. Menghimpun para aktivis, mahasiswa, dan wartawan untuk bergerak secara clandestine pasca Bredel 1994, turut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, mendirikan Institut Studi Arus Informasi, Komunitas Hutan Kayu, Radio 68H, adalah sederet aktivisme GM. Melangkah lebih jauh lagi, GM juga menjadi pendiri Partai Amanat Nasional. Pasca Reformasi 98 tanpa menanggalkan status sebagai wartawan, dengan menulis catatan pinggir setiap minggu di majalah Tempo, GM secara persisten bergerak ke area aktivisme yang saling beririsan. Kesenian, kesusastraan, kecendekiawanan, politik praktis, dan lain-lain. Sikap dan cara pandang yang sama menurut saya mempengaruhi posisi Tempo dalam kehidupan publik di Indonesia. Aktivisme GM mewarnai perjalanan Tempo sebagai media massa. Bahwa media massa tidak boleh melulu berasik masuk dengan kepentingan partikularnya sebagai perusahaan. Bahwa kebebasan pers bukan hanya kebebasan para pemilik media dan para wartawan. Kebebasan pers mesti senantiasa fungsional terhadap reformasi politik, perjuangan kemanusiaan, dan gerakan anti korupsi. Bahwa wartawan bukan sekedar mata pencaharian, melainkan cara hidup politis setidaknya dalam pengertian Arenian di atas. Cara hidup yang bermakna untuk orang lain, untuk masyarakat. Cara hidup yang tidak mengungkung wartawan pada hidup yang soliter, alih-alih mendorong mereka untuk selalu merenungkan signifikansi diri untuk kehidupan bersama. Wartawan adalah makhluk sosial yang hidup bersama orang-orang lain dan mesti senantiasa berusaha memberikan makna atas kebersamaan itu. Dalam pandangan saya, inilah kontribusi menonjol GM terhadap jurnalisme di Indonesia. Melalui Tempo, GM meletakkan jurnalisme sebagai unsur operasional bagi gerakan demokrasi dan deliberasi politik di Indonesia. Menggunakan istilah yang semakin klise, GM ingin menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Pilar keempat demokrasi ini bukan hanya diwacanakan, diceramahkan, dipidatokan, melainkan diwujudkan melalui tindakan yang nyata, baru, atau otentik, khususnya pada momentum yang menentukan bagi perjalanan bangsa. Lebih jauh lagi, jurnalisme tidak dapat dipisahkan dari isme-isme yang lain. Jurnalisme selalu bersentuhan secara resiprokal dengan politik, hukum, kebudayaan, kesusastraan, kesenian, dan bidang yang lain. Maka seluas itu pula ruang tindakan yang secara jajah Deso Milangkori dikitari oleh GM. GM adalah pendiri Tempo, Jawa Pos,
Radio 68H di bidang media, pendiri Graffiti Pers di bidang penerbitan buku, pendiri komunitas Hutan Kayu dan Salihara di bidang kebudayaan, dan salah satu pendiri Partai Amanat Nasional di bidang politik sebelum mengundurkan diri tahun 2014 dan lain-lain. Independensi politik. Kembali pada perbincangan tentang aktivisme jurnalistik, setelah reformasi, aktivisme ini tak lagi menjadi barang yang langka. Semua media berani secara lantang mengkritik kekuasaan. Tidak ada lagi hambatan struktural untuk mengkritik pemerintah. Pers yang kritis telah menjadi normalitas. Banyak wartawan pada kadar tertentu justru mempraktekkan aktivisme ini secara berlebihan. Kritik pedas terhadap kekuasaan sering tidak dibarengi dengan data yang solid dan keketatan dalam menjaga etika pemberitaan dan kepantasan berbahasa. Tempo tidak sendirian lagi pada jalan aktivisme jurnalistik itu. Sikap keras terhadap kekuasaan tidak lagi menjadi sesuatu yang istimewa. Lalu, apa yang masih unik dari keberadaan Tempo? Sikap independen terhadap kekuasaan. Penulis melihat inilah sumbangsih utama Tempo terhadap pers Indonesia dewasa ini. Ketika beberapa media cenderung bermain mata dengan kekuasaan, kita tidak mendengar kabar Tempo turut melakukannya. Ketika transisi dari pemberitaan yang menyerang-nyerang menuju pemberitaan yang memuji-muji atau sebaliknya terjadi di media lain, kita sulit menemukannya di majalah, koran, atau website Tempo. Transisi ini merupakan indikasi adanya deal bisnis sebuah media dengan objek yang diberitakan. Seperti tercermin dalam data penyelesaian kasus pers di Dewan Pers, Tempo bermasalah dengan semua presiden pasca reformasi. Tempo pernah membuat marah para pendukung Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Presiden Jokowi. Tempo menjadi langganan sengketa jurnalistik yang diadukan para pejabat negara di Dewan Pers. Data Dewan Pers menunjukkan pemberitaan Tempo cukup sering melanggar kode etik jurnalistik, katakanlah berita yang tidak berimbang, tidak memuat konfirmasi sumber kunci, berita yang mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi. Namun yang ingin ditekankan di sini adalah Tempo tidak begitu peduli dengan urusan menjaga hubungan mesra dengan pemerintah. Tempo konsisten menjalankan fungsi watchdog. Meskipun karena sikap keras kepala ini, Tempo konon beberapa kali kehilangan kontrak iklan yang bernilai. Seperti diungkapkan wartawan senior Marah Sakti dalam sebuah tulisannya, Tempo mendukung pencalonan Jokowi Yusuf Kala pada Pilpres 2014. Namun, begitu pasangan ini berhasil menjadi presiden dan wakil presiden, cukup mudah menemukan berita Tempo yang mengkritik pedas kepada keduanya. Bukan perkara yang sulit bagi media yang profesional untuk bersimpati atau sebaliknya mengkritik seorang kandidat presiden sejauh relevan dengan kepentingan publik dan dilakukan berdasarkan fakta. Nampaknya demikian inilah cara pandang Tempo terhadap kekuasaan. Hal yang sama juga terjadi pada Pilpres 2019. Tempo menunjukkan kecondongan terhadap pasangan Jokowi Ma'ruf dibandingkan pasangan Prabowo Sandi. Namun setelah Jokowi Ma'ruf meraih tampuk kekuasaan, Tempo beberapa kali menyajikan laporan yang sangat tajam mengkritik keduanya. Tentu sebagian kita masih ingat kasus gambar Pinocchio Presiden Jokowi di sampul majalah Tempo edisi 16-22 September 2019. Pada edisi ini, Tempo mengangkat kritik tajam para pegiat anti korupsi terhadap Presiden Jokowi yang dianggap ingkar janji untuk menyelamatkan dan memperkuat KPK. Apa arti independensi media dalam kasus seperti ini? Sebuah media bisa saja bersimpati pada calon presiden tertentu. Namun,
Simpati atau dukungan ini bukan karena ada kontra iklan atau deal bisnis politik tertentu, juga bukan karena kedekatan pemilik media dengan sang calon presiden. Dukungan itu atau simpati itu semata-mata karena media memiliki data yang menunjukkan bahwa calon X lebih baik dari calon Y. Media memiliki keyakinan calon X akan lebih baik dalam menjalankan pemerintahan. Dukungan kepada seorang calon lebih banyak dielaborasi dalam tajuk rencana, sementara di dalam pemberitaannya media tetap bersikap proporsional, terbuka untuk menyoroti kelemahan dan kelebihan dari masing-masing calon. Meskipun secara umum bisa saja pemberitaan media lebih favorable terhadap salah satu calon. Dan yang lebih penting, setelah pemilu selesai, media tidak menjadi supporter tetap dari sang presiden. Media segera beranjak kepada Khitoh sebagai anjing penjaga. Bulan madu dengan pemimpin baru terjadi tidak lama, demikian juga bulan madu majalah dan koran Tempo dengan Presiden Jokowi hanya terjadi dalam hitungan bulan. Di bulan-bulan selanjutnya, Tempo dengan tanpa beban mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dari sisi etika jurnalistik, mesti diakui pemberitaan Tempo cukup sering mengabaikan kode etik jurnalistik. Namun, independensi Tempo lebih menonjol dalam hal ini. Sikap mental Tempo ini menurut saya merupakan cerminan dari sikap politik GM. GM pernah mendaku diri sebagai pendukung, bahkan pendukung aktif Jokowi pada Pilpres 2019. Namun, cukup pasti dia tidak keberatan terhadap kritik-kritik atas Presiden Jokowi setelah Pilpres usai. GM tidak menyediakan diri sebagai tameng atas kritisisme publik terhadap Jokowi. Dia mendukung Jokowi karena menganggapnya lebih baik dari kandidat yang lain, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Jokowi. GM ibaratnya adalah soft supporter yang sewaktu-waktu juga siap menyampaikan kritik terhadap Jokowi. GM misalnya secara terbuka turut mengkritik sikap Jokowi yang dianggap membiarkan pelemahan KPK. Dalam sebuah tweet 20 September 2019, GM dengan gamblang menyatakan, saya kutip langsung pernyataan GM, orang banyak tahu saya pendukung Pak Jokowi, pendukung yang aktif. Tapi saya sedih menyaksikan sejumlah perbuatan yang membela Jokowi secara berlebihan, termasuk dengan memfitnah pengkritik presiden. Tweet GM ini merespon kontroversi pemuatan sampul Pinocchio di majalah Tempo seperti dijelaskan di atas. Menurut GM, Tempo bisa keliru, bisa punya bias, dan pantas dikritik setiap kali bias dan keliru itu terjadi. Namun, dalam sampul Pinocchio itu, menurut GM tidak terkandung sikap a priori atau anti terhadap Jokowi, tetapi sekedar sikap kritis yang sudah semestinya datang dari pers seperti Tempo. Kutipan GM, mengkritik presiden dengan membabi buta seperti obor rakyat Tempo Hari sama menyesatkannya dengan membelanya dengan membabi buta. Semoga Pak Jokowi terlindung dari kedua versi fanatisme itu. Tandas GM menyentil para pemuja Jokowi yang anti kritik. Sikap independen seperti ditunjukkan Tempo kian hari kian menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan pers Indonesia. Tidak semua media secara konsisten bisa menjaga independensi itu dalam tempo yang lama. Menjaga independensi itu bukan perkara yang mudah dan bisa membuat perusahaan media senantiasa terbentur oleh pragmatisme ekonomi atau pragmatisme politik. Dalam konteks suksesi politik misalnya, pemilu ibaratnya adalah kenduri 5 tahunan untuk para pengelola media. Kenduri ini salah satu magnet yang menggoda mesin bisnis media. Partai politik, para kandidat melakukan berbagai cara untuk membujuk media
agar bersedia menjadi corong propaganda mereka. Alasan ekonomi sering membuat media tidak bisa menghindar dari bujuk rayu ini. Akhirnya, pemberitaan media bukan hanya menjadi bias, melainkan juga menjadi ajang kampanye. Independensi hanya menjadi slogan. Masalah lain, para pengiklan, swasta maupun pemerintah juga semakin terpola untuk mengabaikan prinsip pagar api. Mereka menginginkan bonus pemberitaan positif atas kontrak iklan yang diteken pihak media. Dalam konteks daerah, lumrah terjadi pemerintah daerah memiliki rubrik atau halaman khusus di sebuah media lokal. Privilege seperti ini lazim ditawarkan perusahaan media sebagai modus untuk meraih pemasukan rutin bulanan. Isi halaman khusus itu bisa dibayangkan. Iklan yang disajikan seakan-akan berita mendominasi halaman media. Publik tidak tahu mana berita, mana iklan, fakta dan kebenaran bercampur dengan klaim dan kepalsuan. Dalam keadaan yang seperti ini, sikap independen dan berjarak dengan kekuasaan yang ditunjukkan Tempo menjadi sangat berharga. Setidak-tidaknya Tempo memberikan harapan bahwa independensi media masih mungkin diwujudkan dalam cuaca ekonomi politik Indonesia yang jika mau jujur berkata tidak cukup kondusif untuk independensi dan profesionalisme media. Tentu bukan hanya Tempo yang dapat menjaga independensi dan profesionalisme, namun perlu diakui Tempo juga Kompas adalah tolok ukur utama dalam hal ini. Sekali lagi dengan catatan, dari sisi penegakan etika jurnalistik, Tempo masih sering bersikap abai. Namun, pengabaian etika jurnalistik ini adalah masalah umum pers Indonesia dewasa ini, bukan hanya masalah Tempo. Langgam jurnalisme dan organisasi media. Kontribusi Tempo yang lain terhadap jurnalisme di Indonesia adalah menciptakan suatu langgam jurnalisme sekaligus model pengorganisasian institusi media. Bagaimana sesungguhnya langgam jurnalisme Tempo? Secara ringkas dapat dirumuskan demikian. Jurnalisme yang mengungkap fakta-fakta terkait dengan kepentingan publik secara komprehensif melalui liputan investigatif atau liputan mendalam, lalu menyajikannya dalam tata bahasa yang efisien, komunikatif, jernih, dan membumi. Dari sini kemudian muncul moto enak dibaca dan perlu. Selain pendekatan jurnalisme investigatif yang menjadi keunggulan komparatifnya, Tempo juga cukup menonjol dalam mengeksplorasi bahasa Indonesia untuk pemberitaan media. Seperti terangkum dalam moto enak dibaca dan perlu itu. Bahasa jurnalistik yang tidak secara kaku menyerah pada logos subjek, predikat, dan objek. Bahasa Indonesia yang memberi ruang pada operasionalisasi metafor, alegori, satir, sinisme, dan unsur majas yang lain. Bahasa yang tidak secara tegas memisahkan antara bahasa formal dan informal, bahasa fiksi dan non-fiksi. Bahasa yang tidak sekedar menjadi sarana untuk berkomunikasi, tapi juga operasional sebagai sarana untuk mengekspresikan gagasan dan kegelisahan. Bagi sebagian pihak, keberanian Tempo bereksplorasi bahasa ini terasa membingungkan bahkan dianggap merusak tatanan bahasa. Namun, banyak pihak pada sisi lain menyambutnya sebagai terobosan yang menyegarkan dan memberi warna baru dalam praktek berbahasa Indonesia. Langgam jurnalisme itulah yang digenggam Tempo dan ditularkan ke media lain melalui para alumni. Tempo dalam hal ini tidak henti-henti menghasilkan alumni berbobot yang kemudian mewarnai pengembangan jurnalisme di media lain. Misalnya saja Dahlan Iskan yang membawa modifikasi jurnalisme Tempo ke Jawa Post Group, Karni Ilyas yang fenomenal dengan ILC-nya di TV One, Susanto Pujo Martono di The Jakarta Post, Saur Huta Barat di Media Indonesia, Jaim Ufrawi di Republika, Yobi Hidayat di Kontan, dan masih banyak lagi.
Mereka membawa sikap mental wartawan Tempo. Bisa jadi hasilnya berbeda, namun para alumni ini telah menyemai standar jurnalisme Tempo di tempat yang baru. Dan meskipun sebagian dari mereka keluar dari Tempo dengan cerita yang kurang sedap, mereka pada umumnya tidak segan mendaku diri, membawa DNA Tempo, dan pernah menjadi murid GM. Berkat mereka pula, manajemen redaksi dan pengelolaan organisasi media majalah Tempo juga menjadi model bagi banyak media. Manajemen redaksi yang diarahkan untuk senantiasa menjaga mutu konten dan integritas lembaga, pengelolaan organisasi media yang diarahkan untuk menyeimbangkan pengejaran keuntungan ekonomi dan layanan publik di bidang komunikasi dan informasi. Langgam jurnalisme dan manajemen organisasi Tempo juga perlu ditelaah dalam konteks persaingan antara Kompas dan Tempo. Sebuah persaingan yang saling menguatkan dan memotivasi. Meskipun sering terlibat dalam aksi saling sikut yang sadis di lapangan, dalam konteks distribusi koran dan majalah, persaingan ini menghasilkan model bermedia yang memperkaya pers Indonesia. Tanpa bermaksud mengecilkan media massa yang lain, pers Indonesia menurut saya mendapatkan sumbangan dari persaingan Tempo dan Kompas ini. Pada dekade 80-an atau 90-an, para wartawan yang sedang mencari referensi penulisan akrab dengan ujaran seperti ini. Mau jurnalisme ala Tempo atau ala Kompas? Mau menjalankan kritik yang lugas atau kritik yang halus atau pasemon? Mau model manajemen bermedia ala Tempo atau Kompas? Langgam jurnalisme dan manajemen organisasi media Tempo serta Kompas kemudian juga menjadi rujukan dalam sekolah jurnalistik, dalam kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan jurnalistik atau manajemen media. Persaingan Tempo dan Kompas juga memberikan model perluasan kelembagaan perusahaan media. GM sebagai pendiri Tempo mendirikan komunitas hutan kayu dan Salihara. Kompas mendirikan Bentara Budaya. Tempo berperan dalam penerbit Graffiti Pers. Kompas memiliki penerbitan Gramedia. Dengan pengembangan ini, kedua perusahaan media memberikan kontribusi yang diakui pada pengembangan kebudayaan di Indonesia secara lebih luas. Meskipun tidak banyak perusahaan media yang berhasil mengambil jalan yang sama, Tempo dan Kompas meninggalkan legasi model pelembagaan perusahaan media. Sekali lagi bahwa media massa semestinya tidak sekedar berhenti sebagai perusahaan media, melainkan juga bergerak sebagai motor pengembangan kebudayaan, intelektualisme, dan pemberdayaan politik warga. Media massa mesti senantiasa berusaha menyeimbangkan keberadaannya sebagai institusi bisnis dan sekaligus institusi sosial. Sekian, terima kasih. Pada kami tanpa nama itu, kulihat kembali wajahmu. Mataku belum tolong ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak datang dan kita membikinnya abadi.